Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM CODO 22029 dengan MK PPH Pemotongan dan Pemungutan, dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra SE MSI. Oke, di sini dengan judul PPT Pemotongan PPH pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Yang pertama itu bukan pegawai dan peserta kegiatan, itu pengertian bukan pegawai dalam pengertian PPH pasal 21 adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan pemerintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Kemudian tuh peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokal, karya, workshop, pendidikan, pertunjukan olahraga atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. Kemudian jenis-jenis bukan pegawai dan peserta kegiatan. Oke, jenis bukan pegawai. Satu, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, serta aktuariasi. Yang kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, dan lain-lainnya. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, serta penerjemah. Yang keenam, para pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, dan lainnya. Yang ketujuh, agen periklanan. Yang kedelapan, pengawasan serta pengelolaan proyek. Kemudian pembawa pesanan atau penemu langganan atau yang memberi perantaraan, para petugas penjaga barang dagang, para petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multilevel marketing MLM atau kegiatan sejenis lainnya. Jenis-jenis bukan pegawai, jenis-jenis peserta kegiatan. Oke. Berikut adalah jenis-jenis peserta kegiatan menurut per 16 per pajak 2016. 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang. 2. Rapat peserta, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Yang keempat, peserta pendidikan dan pelatihan peserta kegiatan lainnya. Kemudian tarif PPH pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Tarif PPH pasal 21 bukan pegawai. Tarif PPH pasal 1 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari A. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPH pasal 1 di atas bulan yang diterima. Kemudian B, 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPH pasal 21 di atas. C, jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang D, jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, grafikasi, bonus, atau imbalan yang lainnya bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang E, jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian tarif PPH pasal 1 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas A, 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat kesinambungan. Yang B, jumlah penghasilan bruto yang untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Kemudian tarif PPH pasal 1 peserta kegiatan. Menurut per 16 pajak 2016, PPH pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif progresif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Dasar pengenaan PPH pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Berikut adalah tarif progresif sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan. Perlu dicatat, jika penerimaan penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif umum. Kemudian contoh perhitungan PPH pasal 21 bukan pegawai.
Contoh bukan pegawai, Delima merupakan seorang pekerja yang pengajar di sebuah bimbel ternama PT Harus Pintar, semua dengan bayaran sebesar 6 juta. Berapa PPh pasal 21 diterapkan di slip gaji karyawan dan harus dibayarkan oleh Delima yang sudah memiliki NPWP ini? Untuk perhitungannya kira-kira sebagai berikut di bawah. Besarnya PPh pasal 21 terutang dengan NPWP, 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 sama dengan 50% dikali 6 juta sama dengan 5%, dikali 5% sama dengan 150.000. Sedangkan apabila Delima tidak memiliki NPWP adalah 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 dikali 120%. Jadi 50% dikali 6 juta dikali 5% dikali 120% sama dengan 180.000. Kemudian contoh PPh pasal 21 peserta kegiatan. Oke, contohnya yang pertama, Prasetyo Sigit ber-NPWP adalah seorang atlet catur profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Semarang. Ia menjuarai turnamen Indonesia Chess Grand Prix Gold and memperoleh hadiah sebesar 200 juta. PPh pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen di Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 140 juta sama dengan 21 juta. Total PPh terutang adalah 24 juta. Oke, sekian dari pemaparan PPT saya. Terima kasih.